Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsani, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi hari Kamis ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis thalabul ilm, majlis belajar ilmu agama yang pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah apapun, baik itu sholat sunnah terbaiknya, yaitu apa? Sholat sunnah yang paling afdal sudah kita sampaikan sebelumnya, tahajud, baik itu sedekah yang paling afdal juga. Nah, sedekah jariyah, wakaf bikin masjid. Kemudian ada puasa yang paling afdal. Puasa apa itu? Itu puasa wajib, puasa sunnah yang paling afdal. Apa? Puasa Daud, terlebih di bulan Muharram. Nah, dari sekian banyak amalan-amalan sunnah, yang terbaiknya adalah duduk kita di majelis ilmu. Hanya duduk saja. Thalabul ilm. Ya. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama kebaikan ilmu tersebut tidak hanya kembali kepada pribadi muslim itu saja, tetapi juga kembali juga kepada keluarganya, kepada kerabatnya, sahabatnya, tetangganya, masyarakatnya. Karena itu para malaikat mendoakan mereka yang belajar ilmu agama. Bahkan binatang-binatang, baik itu ikan-ikan di lautan, semut di dalam lubangnya, mereka mendoakan para penuntut ilmu. Karena kebaikan ilmu pun kembali kepada mereka. Ya. Nah, karena ilmu ini mendatangkan berkah untuk dunia dan akhirat seseorang. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, kita masih dalam pembahasan hadis Mu'adz ibn Jabal tentang pertanyaan amalan yang itu menjadi sebab bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan bisa menjadi sebab seseorang dijauhkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5, ya. Syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan dan haji apabila mampu. 5 amalan ini adalah yang terbaik di dalam Islam, yang tidak boleh kita dahulukan apapun dan siapapun dari 5 amalan ini. Nah, kita baru membahas rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan sebagian dari syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sebagai hamba Allah dan Rasulnya. 2 sifat yang tidak boleh terlepas dari para Nabi dan para Rasul. Mereka adalah hamba Allah sehingga tidak boleh disembah. Mereka adalah utusan Allah yang wajib untuk kita muliakan dan agungkan lebih daripada ibu kita
yang melahirkan kita, bahkan lebih daripada nyawa kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah. Artinya apa? Beliau ada 3 maknanya hamba Allah itu. Yang pertama apa, Bang Felis? Nabi Muhammad beliau beribadah. Yang namanya hamba tentunya harus beribadah, dan Rasulullah SAW dalam beribadah luar biasa. Ya, sampai lama berdiri sholat tahajudnya Rasulullah, bengkak kaki Nabi ketika Rasulullah sedang sakit-sakit. Sebelum meninggal, 2 pekan sebelum meninggal, Rasulullah paksakan untuk wudhu, pingsan Rasulullah, wudhu lagi pingsan Rasulullah, berulang kali. Ya, pingsan terus Nabi SAW. Beliau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Hamba Allah, beliau adalah manusia sebagaimana kita. Maksudnya apa manusia sebagaimana kita? Nah, beliau makan sebagaimana kita makan, beliau minum sebagaimana beliau minum. Kemudian yang ketiga, beliau pun ada kekurangan juga sebagai hamba, sebagai manusia. Apa itu? Nah, beliau sana bukan suka hilap ya, pernah hilap gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah lupa. Seperti apa? Nah, lupa jumlah rakaat ada. Itu pun hikmahnya kita nih. Kita yang sering-sering lupa jumlah rakaat. Jadi kita tahu hukumnya. Gimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa. Ya, ini 2 atau 3 rakaat. Ini udah di rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Atau mungkin tadi ditegur, tadi kamu sholatnya 3 rakaat. Nah, kita harus, apa yang harus kita lakukan? Sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Rasulullah sakit. Nah, bahkan Rasulullah meninggal. Ya, bahkan Rasulullah meninggal. Baik, nah kita baru sampai situ. Ya, kita belum bahas tentang wa rasuluhu. Ya, asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu. Belum ya, rasuluhu belum kan? Baik. Nah, kita masuk pada pembahasan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Ya, ada Nabiullah, ada Rasulullah. Ya, berbeda atau setiap rasul itu adalah nabi, tidak semua nabi itu adalah rasul. Nabi diambil dari kalimat an-naba. Naba'a artinya berita besar. Ya. Nabi artinya al-mumba atau al-mumbi, yang diberi berita besar atau yang menyampaikan berita besar. Nabi yang membawa berita besar. Apa berita besar yang dibawa oleh para nabi? Seluruhnya. Kang Iqbal, tauhid al-ibadah. Ya. Berita besar yang dibawa oleh para nabi seluruhnya adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya, ini sudah yang namanya tauhid kita harus ulang-ulang terus ya Pak ya. Karena Rasulullah SAW sejak beliau berdakwah, awal beliau berdakwah sampai sebelum beliau meninggal, beliau terus menyampaikan tauhid kepada para sahabat-sahabat beliau. Sebelum Rasulullah meninggal, ini para sahabat luar biasa tauhidnya ya Pak ya. Jadi muslim terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW terus menggembleng mereka perkara tauhid. Sampai beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah mengatakan laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kebanyakan gereja-gereja mau di Italia, mau itu di Portugal, mau Spanyol, itu di bawahnya adalah kuburan pendeta. Nah, Rasulullah SAW memperingatkan jangan sampai ada kaum muslimin melakukan seperti yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Kristen itu, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, laknatullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ya. Rasulullah khawatir kuburan beliau dijadikan masjid. Nah, sekarang saja perluasan Masjid Nabawi
itu ke belakang atau ke samping kanan. Ya, jadi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempel dengan masjid, betul, menempel dengan masjid, tetapi bukan bagian dari Masjid Nabawi. Bahkan dibuat 3 lapis dinding yang gak ada pintu, gak ada jendela, sehingga siapapun tidak bisa melihat seperti apa kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibuat segi 5, ya segi 5, ya segi 5 atau segi 3 ya lupa ya segi 5. Dibuat segi 5 agar tidak bisa seorang pun ketika sholat menghadap ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana ada kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di mana yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi meninggal di situ dikuburkan. Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah. Kalau di Masjid Nabawi, nah sebelah sini nih, ini rumah Rasulullah itu 4x6. Setiap istri Nabi SAW rumahnya itu 4x6, 4 lebar ini ya, 6 panjangnya. Rumah Aisyah, rumah Ummu Salamah, rumah beberapa istri Nabi. Kemudian yang paling ujung rumah Abu Bakar. Masjid Nabawi 30 kali 35. 30 meter kali 35 itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling ujungnya rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, rumah Ali bin Abi Thalib, Fatimah di sebelah sana lagi. Ini masjid, rumah Aisyah di sebelah sananya. Nah, itu rumah Fatimah, rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, karena Rasulullah meninggal di sini di kamar Aisyah, maka Rasulullah dikuburkan di sana, di mana Rasulullah meninggal. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan, jangan sampai umat ini menjadikan ada kuburan orang soleh sebagai masjid. Ketika Rasulullah sedang sakit-sakit parahnya, datang Ummu Salamah dan Ummu Habibah, 2 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah hijrah kemana? Habasyah itu di Ethiopia ya, maksudnya negeri Kristen. Ya. Pertama kaum muslimin hijrah ke sana karena mereka diberi suaka oleh An-Najasyi. Ya, oleh An-Najasyi Ashamah. Karena Najasyi itu raja Habasyah. Pada saat itu raja Habasyahnya sangat adil. Sehingga Rasulullah SAW menyarankan untuk hijrah ke sana. Mereka diberi kebebasan untuk beribadah di Habasyah, ya. Bahkan Najasyi sendiri masuk Islam. Jadi Najasyi yang bernama Ashamah, ya. Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah hijrah ke sana bersama suami mereka dulu sebelumnya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang gereja besar, mewah, megah, indah, di dalamnya banyak lukisan-lukisan para nabi, lukisan-lukisan orang-orang soleh. Kemudian Rasulullah SAW yang asalnya beliau berbaring, duduk. Ini serius orangnya. Ini serius. Rasulullah SAW mengatakan, inna ulaiki. Sesungguhnya mereka itu, wahai Ummu Salamah. Kalau yang dihadapi laki-laki, inna ulaika. Kalau yang dihadapi banyak, inna ulaikum. Seperti itu. Nah, karena yang dihadapi adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kata Rasulullah, inna ulaiki. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, idza mata fihimur rajul salih, banau ala qabrihi masjidah. Andaikan ada orang soleh di kalangan mereka mati, entah pendetanya, entah rahib ahli ibadahnya, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat lukisan, patung-patung yang mirip dengan orang soleh tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu sangat terlarang, ya, membuat masjid di atas kuburan orang soleh. Ya, tetapi apa? Sudah sunnatullah. Kaum muslimin mereka akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sudah ditetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuh.
kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sedepa demi sedepa, nanti tambah panjang tuh, tambah ikut dia ke orang-orang tersebut. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, andaikan mereka masuk ke lubang kadal sekalipun yang berlika-liku, yang sempit, yang busuk, maksudnya perkara yang hina, rendah, kotor, pun kalian akan ikuti mereka. Apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata para sahabat, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Sampai ketika ada di antara mereka yang berzina dengan ibu mereka pun kalian ikuti juga itu. Rasulullah SAW mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Ya, kalian mengikuti jejak orang-orang. Jadi apa? Ada nggak sekarang ini yang masjid dibangun di atas kuburan? Masjid kaum muslimin ada? Ada kan? Padahal sudah Rasulullah larang berulang kali, banyak sekali hadisnya. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, di bertebaran di kitab-kitab hadis. Larangan Nabi SAW untuk membuat bangunan di atas kuburan pakai nisan-nisan, keramik-keramik. Enggak boleh. La tabnu 'alal kubur. Jangan kalian membuat bangunan apapun di atas kuburan. La tajussu, jangan kalian buat ukiran-ukiran, nama semua innalillah, enggak bisa, enggak boleh. Ya. Enggak boleh dibikin lampu, diterangi. Ya. Kalau di Bandung Anda belum dapat ya. Kalau di daerah Jawa Tengah itu pernah dulu ya. Ada di sana itu kuburan sangat besar sekali dan di dalam kuburan itu ada seperti rumah-rumah mewah. Rumah-rumah mewah luar biasa. Kalau ada rumah di tengah-tengah kuburan kayak gini. Dan banyak, nggak 1, 2, nggak 4, 5, nggak. Rumah mewah. Ya, luar biasa ya, rumahnya megah lah. Pas dilihat dalamnya kuburan pakai kelambu. Kuburan pakai air rengit badannya. Pakai kelambu. Kemudian nisannya luar biasa, marmer. Terang. Dulu kami teman-teman ya, dulu waktu masih santri ada tes mental. Di kuncian tajero teh. Disuruh masuk santri ke satu-satu, dikunci di dalam, suruh tidur dulu. Itu rumah. Isinya semuanya apa? Kuburan. Ada kamar-kamar, kayak ini kamar ini, kuburan ini. Nanti kamar sana harus tanda tangan, kuburan lagi sana. Subhanallah. Rasulullah melarang itu. Membangun di atas kuburan apapun bangunan yang diizinkan hanya gundukan tanah setinggi punuk unta. Berapa punuk unta paling? Ya mungkin 1,5 jengkal. Itu pun hanya tanah aja. Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib. La tada' qabran musyrifan illa sawaitah, wala suratan illa tamastah. Ya Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Dan jangan kau tinggalkan patung kecuali kau hancurkan. Tomasta. Ada yang bisa bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya petasan? Apa dapat hadiah? Dapat hadiah. Ibu-ibu tahu bahasa Arabnya petasan? Lumayan ibu, 100.000. Bismillah. Apa bahasa Arab petasan di Google? Apa Bang Felis? Di bahasa Arab di Google. Halo? Al-Binar. Iya. Nah, bahasa Arabnya ya. Ya, kayak itu mengambil di antara bahasa Arab adalah Thomas. Jadi kalau ngaranna Thomasnya itu ngaranna petasan. Ya, bismillah. Kalau petasan hancur ya kan? Maksudnya sampai kertasnya itu
Ya, kecil-kecil sampai hancur semuanya. Nah, itu kata Rasulullah. Maksudnya la tada' suratan illa tomasta. Tadi Rasulullah mengatakan, ya Ali, wahai Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Wala suratan illa tomasta. Dan jangan kau tinggalkan patung kecuali tomasta. Apa tadi tomasta? Hancurkan, leburkan. Seperti udah kayak gitu, kayak Thomas tuh. Kayak apa? Kayak serpihan-serpihan petasan. Nggak ada lagi bentuknya. Seperti itu Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, karena sebab pertama kali terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi siapa? Di zaman Nabi siapa? Ibu dapat hadiah. Di zaman Nabi siapa? Ibu kalau dulu catat ya, pasti Nah, ibu silakan ibu. Wah, nggak dapat hadiah ibu. Akang-akang mangga. Siapa yang mau jawab? Lumayan Kang, itu parfum. Ya. Nabi Nuh, Masya Allah. Dapat hadiah ya. Nah, jadi kesyirikan pertama kali terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Bentuknya adalah patung. Udah ada ceritanya belum dulu? Di sini udah belum? Di sini. Di sini udah belum? Belum ya? Di sini belum. Nah, jadi kayak gini. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu semua karena satu dosa. Ingat ya. Karena satu maksiat. Satu dosa dilakukan oleh Nabi Adam. Kalau bukan karena sebab dosa yang sudah Allah tetapkan, Allah sudah takdirkan Nabi Adam akan melakukan maksiat tersebut, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk memakannya. Kalau nggak makan itu, kita udah masih di surga nih. Ya, nggak ada sakit, bahkan kajamban aja nggak ada kita mah. Semua keluar berupa keringat, harum wangi, kenikmatan demi kenikmatan. Nggak ada negeri bala. Dunia ini negeri bala, negeri susah, negeri sedih, negeri kecewa, negeri macam-macam. Negeri bala dunia ini. Tapi memang sudah ketetapan Allah, diiming-imingi, dihasut. Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah mau kuberitahukan kepadamu pohon kekekalan yang kau akan kekal di sini. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan punah. Kau akan jadi raja di surga dan kau akan kekal di surga. Coba dikasih iming-iming, ya enggak? Setan seperti itu di dunia ini, kasih iming-iming. Kau akan dapat jabatan ini, kau akan kaya, kau akan ini dan itu, macam-macam. Sehingga dia harus melakukan banyak maksiat sebagian. Nah, kita kembali lagi. Kemudian ketika Nabi Adam makan buah tersebut, Allah hukum dengan diturunkan Nabi Adam dan istrinya ke dunia ini. Ya, di bumi ini, di dunia ini nggak ada kesyirikan. Nabi Adam sebagai petani pada saat itu. Ya, lahir, anaknya ada buat maksiat. Apa itu? Membunuh. Ya, ada seorang anak Adam membunuh saudaranya. Kenapa? Karena dengki. Iblis kenapa menghasut Adam? Karena hasad. Iblis kenapa menghasut Adam? Karena hasad, karena dengki. Ya, jadi pertama kali maksiat yang terjadi di alam langit adalah hasad, dengki. Pertama kali maksiat yang terjadi di bumi pun adalah hasad, adalah dengki. Yang di alam langit hasadnya iblis kepada ayah kita Adam. Ya, kita ini keturunan Nabi ya. Ya, kita semua keturunan Nabi kan. Nabi dan Nabi, dua Nabi kita, Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nanti akan Anda jelaskan. Baik. Nah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini penting permasalahan hasad dulu ya, permasalahan dengki dulu.
Maksudnya agak sedikit melebar, nggak apa-apa. Kita lebar. Nah, asalnya iblis itu makhluk soleh yang beribadah dengan para malaikat. Dia lebih senior daripada ayah kita Adam. Kemudian ketika Allah ciptakan Adam, paling istimewa daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berbeda dengan yang lainnya, Allah menciptakan Adam hanya dengan kalimat kun. Allah bilang di surat Shad kepada iblis, "Ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini istimewanya Adam daripada makhluk-makhluk yang lain. Gak ada makhluk lain diciptakan seperti itu. Yang kedua, Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah yang tidak Allah berikan itu bahkan kepada para malaikat. Kepada para iblis sama juga nggak tahu juga. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan para malaikat dan iblis juga untuk sujud kepada ayah kita Adam. Karena tiga hal ini dengki iblis. Iri, hasad. Iblis nggak mau dia sujud. Ya, dia merasa lebih senior, dia lebih dulu beribadah. Kenapa kok saya harus sujud kepada junior nih? Ya, hasad. Tapi ini perintah Allah. Kalau kita seorang hamba, kita nggak punya pilihan lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Komandan perang pun kita selisihi perintahnya. Kalau seandainya itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Terjadi di zaman Nabi SAW. Rasulullah kirim pasukan. Pasukan ini ternyata sebagian mereka membuat kesal komandannya. Jadi bikin kesal nih. Akhirnya sang komandan nyuruh mereka bikin api unggun yang sangat besar. Sekarang kalian masuk ke dalam api tersebut satu persatu. Aku pemimpin kalian, komandan kalian, wajib kalian taat kepadaku, dan kalian masuk ke dalam api tersebut, bunuh diri kalian. Ya, para sahabat orang belajar dengan Nabi SAW ikut taklim. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan itu dia diazab di hari kiamat. Man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatuhu fi yadihi. Fahadidatuhu fi yadihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya tersebut ada di tangannya, dia tusuk-tusukkan ke perutnya, di neraka jahanam kekal abadi dia di dalamnya. Man qatala nafsahu yashrabu summan. Siapa yang dia membunuh dirinya dengan cara minum racun, fahuwa yatahassahu biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia akan merasakan perih racun tersebut di lehernya di neraka jahanam kekal abadi dia di dalamnya. Wa man qatala nafsahu yataradda min jabal wa man taradda min jabalin qatala biha nafsahu. Siapa yang dia menjatuhkan dirinya ke jurang. Ya. Ke jurang. Qatala biha nafsu, niatannya untuk membunuh dirinya sendiri, fahuwa yataraddahu fi nari jahannam, maka dia terus akan terguling-guling di tebing-tebing neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Jadi mereka para sahabat gak mau tuh disuruh untuk bunuh diri, karena dengan itu nanti dia diadab di hari kiamat. Bunuh diri dengan cara dibakar, dia terus dibakar. Terus dia dibakar, gak berhenti dia dibakar sampai hari dibangkitkan nanti. Ya. Nah, sahabat tersebut laporin ke Nabi SAW, "Ya Rasulullah, komandan kami nyuruh kami untuk bunuh diri karena kami bikin kesal dia." Kata Rasulullah SAW, "Andaikan kalian taati pemimpin komandan kalian itu, kalian tidak akan keluar dari api tersebut selamanya." Walaupun dia sudah mati, tetap dia dibakar di alam barzahnya itu, dia dibakar. Ya. Entah berapa lama. Kalau seandainya dulu, sekarang udah 1400 tahun lebih itu. Ya, dibakar terus di alam barzah. Kalau kita lihat kuburan udah jadi arang. Ya, hati-hati ya orang kasru azmil mayyit kakasrihi hayya.
Mematahkan tulang mayat seperti mematahkannya ketika hidup. Mayat nih, dibelek, otopsi. Itu terasa oleh si mayat. Dan dosanya pun orang yang beleknya pun dosanya sama. Ya, misalnya dibakar. Kemudian dia seperti itu mayat. Mayat itu kalau muslim dia mempunyai kemuliaan, kehormatan. Ya, kalau mandiin jenazah gimana? Harus pelan-pelan, perutnya dikeluarkan kotorannya itu kan, ditekan itu pelan-pelan, didudukkan pelan-pelan. Nggak boleh, karena merasakan sakitnya juga sama. Walaupun dia sudah di alam lain, dia di alam barzah. Bukan artinya kalau mayit mandiin jenazah seenaknya balikin gitu, enggak. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, andaikan kalian taati pemimpin kalian, kalian tidak akan keluar dari api tersebut selamanya. Nah, jadi tidak boleh taat kepada siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kita kembali tadi ya. Terlalu luas sebenarnya. Nah, hasad nih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian iblis menghasut Nabi Adam sampai Nabi Adam jadi nggak ada penamaan dari Allah buah khuldi, itu nggak ada. Ini perlu dicatat ya. Ya, maksudnya yang menamakan buah itu sebagai buah khuldi adalah iblis. Di surat Toha tadi. Bukan Allah yang bilang. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah mau kuberitahukan kepadamu buah khuldi, buah keabadian? Bukan Allah yang bilang itu buah khuldi. Yang Allah bilang, la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kalian dekati pohon ini, nanti kalian zalim. Semua. Coba. Nah, bandingannya makanan, minuman yang Allah halalkan. Mana yang lebih banyak? Yang Allah halalkan apa yang Allah haramkan? Batagor, bakso, ya, daging ini, daging. Yang haram sedikit tuh. Ya enggak? Yang haram cuma sedikit. Suike, haram. Suike nggak boleh dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan? Ibu-ibu, ini dapat hadiah, Bu. Kenapa suike haram? Suike teh kodok bangkong, kodok hejo. Bu, silakan. Apa? Hidup di dua alam. Oh enggak, itu hadisnya lemah, enggak ada. Silakan. Kang, silakan. Mangga, Kang. Kenapa suike tidak boleh dimakan? Hukumnya haram. Kodok. Silakan, Kang. Dua dapatnya parfumnya. Ya kan? Kenapa? Enggak tahu, kira dia jawab tadi. Nah, Kang, siapa namanya? Septian. Iya, Septian. Enggak tahu Septian. Salman. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair. Karena tidak boleh dibunuh. Hewan yang tidak boleh dibunuh ada 4. Semut, lebah, kodok, dengan satu lagi burung hudhud. Ya, burung hudhud. Kalau tidak boleh dibunuh, komodei dimakan. Ya, emang kalau mau keluar lagi bisa hidup lagi? Enggak kan? Nah, kalau dia makan berarti dia harus membunuh. Nah, itu hukumnya haram. Ya, baik. Coba. Tapi manusia masih mencari yang sedikit itu. Nabi Adam. Kelezatan, kenikmatan surga bermiliar minuman jenisnya. Minuman saja. Batagor banyak jenisnya di sana. Ya, mau bakso apapun ada di surga, semuanya ada. Hanya satu buah, hanya satu pohon yang nggak boleh.
Tapi karena hasutan iblis, begitu juga kita di dunia ini nih. Karena hasutan iblis, yang sedikit itu yang kita cari. Banyak yang boleh itu justru kita tinggalkan. Yang sedikit itu yang kita lakukan. Ya. Nah, karena sebab itu Allah turunkan Adam dari bumi. Dari surga ke bumi. Kemudian anak-anak Adam nih, nggak ada kesyirikan. Mereka semua hanya menyembah Allah. Tapi ada maksiat. Tadi membunuh. Kenapa kok membunuh? Karena Allah suruh mereka berdua untuk berkurban. Yang satu dalam cerita ini cerita Israiliyat ya. Yang satu kurbannya pertanian, yang satu kurbannya peternakan. Ya, yang diterima yang kurbannya peternakan. Kenapa? Bukan karena sebab benda yang dikurbankannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban amal dari orang yang bertakwa saja. Jadi yang diterima yang orang bertakwa nih. Yang saudaranya nggak bertakwa itu nggak diterima. Hasad, dengki, sampai membunuh. Ya, coba lihat. Hasad itu terkadang bukan dari orang jauh, tetapi terkadang dari orang dekat. Sampai tega membunuh. Hasad, ya. Iblis alaihi laknatullah. Dia tahu nggak surga? Dia tahu nggak jalan kebenaran? Dia tahu nggak tobat dan istighfar? Iblis tahu tobat. Andaikan iblis, ya Allah saya bertobat, saya istighfar, saya sekarang mau sujud ke Adam, saya cabut kata-kata saya. Bisa nggak dia masuk surga? Bisa nggak dia kembali dicabut? Tapi karena hasad, karena dengki, dia mau menerima menjadi makhluk yang kekal abadi di neraka. Dia nggak mau menerima kebenaran. Dia gengsi untuk tobat. Dia gengsi untuk istighfar. Itu karena satu penyakit hasad. Dengki, bahaya. Gitu juga anak Adam ini. Karena sebab hasad dan dengki dia membunuh saudaranya. Sampai pembunuhan terjadi. Orang Yahudi di Madinah, kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Padahal mereka meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Betul-betul mereka tahu betul ini Nabi, Rasul. Ada beberapa pendeta yang masuk Islam, ada Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, ada di depan Nabi bilang engkau benar-benar Nabi, tapi nggak mau masuk Islam. Ya, karena di Taurat, di Injil betul-betul pas nih plek ada sifat-sifat Nabi terakhir itu ada pada Nabi Muhammad. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak kita sendiri. Kita kan tahu nih anak kita mungkin ada tanda lahirnya di mana, ya. Kemudian matanya gimana, rambutnya kayak gimana. Itu detail disebutkan dalam Taurat dan Injil dan mereka lihat ciri fisik Nabi tersebut ada pada Nabi Muhammad dan ada pada Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya yang disebutkan di Taurat itu Rasulullah saja enggak. Abu Bakar dan Umar pun ada di Taurat mereka. Bahkan keumuman sahabat Nabi ada dalam ciri-ciri sahabat Nabi itu ada dalam Taurat. Kenapa mereka tidak masuk Islam? Karena hasad. Karena dengki. Bukan dari ras mereka. Kenapa dari ras Arab? Kenapa enggak dari Bani Israel? Ya. Kemudian Nabi Yusuf, orang munafik dulu nih. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang yang paling sepuh di Yathrib pada saat itu. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia yang menjadi pemimpinnya nih. Rasulullah datang ke Madinah hijrah, tentunya teralihkan kepemimpinan tentunya kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin mendominasi jauh lebih banyak kaum muslimin. Mereka menjadikan Rasulullah tentunya dan wajib harus dijadikan apa sebagai pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Dia nggak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Yusuf, kenapa beliau sampai dilempar ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah, sampai jadi budak, dijual jadi budak nih. Ini budak bapak kami nih, siapa yang mau beli? Dijual. Adik mereka sendiri. Hasad. Apa itu hasad? Definisi hasad apa?
Definisi hasad sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, karahiyatun ni'mah fil ghair. Dia nggak suka dia tidak suka temannya bahagia. Dia nggak suka kenikmatan ada pada saudaranya. Hanya gitu saja. Ketika ada saudaranya mungkin lebih tinggi jabatannya, ada dia nggak suka. Nah, itu dia udah kena penyakit hasad. Kalau misalnya temannya lebih banyak apanya ya? Lebih banyak bonusnya, dia hasad. Ya. Kalau di santri, jangan bilang santri, ustadz, itu ada hasadnya. Ya kalangan ustadz, jangan kalangan ustadz atau di Indonesia. Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari, siapa yang nggak kenal Bukhari? Sekarang ini setelah Al-Quran, Sahih Bukhari sekarang. Yang paling sahih, kitab. Setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau setelah berumur 57 tahun, beliau sudah buat Sahih Bukhari. Beliau ingin kembali mendekat ke kampung beliau. Tapi beliau kembali dulu ke Naisabur. Naisabur ini banyak para ulama. Di antaranya guru beliau sendiri yaitu Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli. Ada murid beliau juga, Al-Imam Muslim. Ya, yang penulis Sahih Muslim. Muslim ibn Hajjaj Abu Husain Qushairi Naisaburi. Nah, ketika datang Bukhari ke Naisabur, sang guru Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli berkata, siapa yang kalian mau belajar kepada seorang guru besar, alim, seorang ulama besar, belajarlah kepada Bukhari ini. Murid-muridnya belajar semua ke Bukhari, nggak tersisa kecuali hanya hitungan jari ini. Hitungan jari. Waduh, kemudian muncul hasad. Lihat ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Syiar A'lamun Nubala tentang biografi Al-Imam Bukhari, ya. Sang guru hasad kepada Al-Imam Bukhari. Dibuat tes, coba tes Bukhari. Tuh kan Bukhari Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok sesat. Ya, kelompok sekte sesat. Sudah sampai tingkatan kufur sudah. Tapi kalau manusia yang mencela, manusia yang memvonis, kalau Allah tidak menginginkan itu, percuma vonis manusia, nggak dianggap. Ya, gurunya memvonis muridnya sebagai Jahmiyah, sebagai Jahmiyah mah udah parah lah ya, sekte sesat. Sampai Imam Bukhari ditinggalkan lagi oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya. Beliau berdoa, ya Allah, sudah sempit bumi ini untukku. Cabut nyawaku kepadamu. Ya, 3 hari setelah itu Imam Bukhari meninggal. Ya, karena hasad dengki seorang guru kepada muridnya tuh. Ya, jadi biasanya yang namanya hasad itu yang sama profesi ya. Misalnya tukang tomat yang tukang tomat, dokter yang dokter, ustadz yang ustadz. Nggak ada warung sama Alfamart, tuh nggak ada. Warung sama nggak ada yang maksudnya yang tingkat itu nggak ada. Tuh, jarang yang lain profesi. Tuh, nah kemudian, nah ini apa namanya mudahnya. Jadi kalau kita sudah terasa kok gak apa namanya kok rasanya agak sebel nih, agak menjengkelkan nih. Nah, kita udah ada hasad tuh. Hampir tidak terselamatkan satu orang pun dari yang namanya hasad. Mau dia orang soleh atau orang jahat. Tapi orang soleh, tadi Anda bilang Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Ya, orang soleh. Imam Bukhari pun masih tetap meriwayatkan. Imam Muslim gak mau meriwayatkan. Gurunya seperti itu, Imam Muslim gak mau meriwayatkan. Sampai beliau pun gak mau meriwayatkan juga dari Bukhari. Dua-duanya gak diriwayatkan. Imam Muslim. Imam Bukhari ini guru besar dari Imam Muslim. Kalau bukan karena Bukhari gak ada Sahih Muslim itu, gak ada. Nah sampai kalau seorang soleh, kalau dia terasa nih ada hasad, ada dengki, diobatin dulu. Diobatin. Gimana caranya? Yang pertama, dia berdoa kepada Allah agar diangkat penyakit hasad tersebut dari hatinya. Yang pertama. Dan minta kepada Allah agar dia bisa mencintai orang yang dia dengki tersebut. Yang kedua, karena hati kita di bawah kendali Allah. Di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini habis baterainya tadi ya. Yang kedua, caranya
Oh, iya. Yang kedua, ya. Tadi yang pertama apa? Berdoa ya. Yang kedua adalah dengan memberikan hadiah kepada orang yang dia hasad tersebut. Ini untuk melawan setan dalam hati. Kasih hadiah, kasih kebaikan, kata-kata santun, kemudian hadiah, perbuatan baik kita. Yang kedua. Yang ketiga, kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang, di teman-teman kita. Ya. Nah ini untuk melawan hasad. Ini cara mengobati hasad, cara mengobati dengki ini. Ya. Berbeda dengan orang jahat, orang buruk, fasik, pelaku maksiat. Ketika dia muncul hasad tersebut, dia tampakkan itu dengan kata-katanya, bahkan dengan perilakunya, memata-matai, kemudian membuat fitnah, gosip-gosip, ya membuat bagaimana agar orang tersebut di mata orang pun jelek juga. Ya, jadi kayak lawan kayak gini. Hasad itu kalau bisa dilakukan dengan tangan, mereka akan lakukan dengan tangan. Kalau seandainya mereka tidak bisa lakukan dengan tangan, mereka akan lakukan dengan lisan. Kalau nggak bisa mereka lakukan dengan lisan, mereka akan lakukan dalam hati mereka. Ini berbedanya dengan apa? Seseorang harusnya kalau melihat kemungkaran gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Ketika dia hanya bisa mengubah dengan hati, itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Dia melihat kemaksiatan dilakukan oleh saudaranya, oleh adiknya nih. Dia nggak bisa mengingkarinya dengan tangan. Ya, maka dia dengan lisannya. Nggak bisa juga dia mengingkari dengan lisan. Hanya bisa dengan hatinya. Itu menunjukkan selemah-lemah iman dia tuh. Ya. Nah, dengki lawannya tuh. Dengki itu kalau bisa dia melakukan keburukan kepada orang yang dia dengki dengan tangannya, akan dia lakukan dengan tangannya. Ya, lawan dari mengingkari kemungkaran. Nggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Nggak bisa dengan lisannya, dengan hatinya. Itu hasad. Ya. Nah, hasad itu bermacam-macam. Yang pertama, hasad kebanyakan makhluk. Yaitu ingin kebaikan yang ada pada saudaranya hilang dan berpindah kepada dirinya. Ada misalnya seorang diberi jabatan, hasad nih, dirongrong, dicari-cari kesalahannya agar dia dilengserkan, kemudian pengganti orang tersebut adalah diri dia. Ya, ini hasad kebanyakan orang. Tapi ada hasad yang lebih buruk daripada itu. Yaitu hasad iblis. Bagaimana hasad iblis? Dia ingin kebaikan pada orang lain hilang, tetapi dia tidak ingin kembali kebaikan tersebut kepada dirinya. Ini udah jahat banget sudah. Iblis, dia ingin Adam itu masuk neraka sama dia. Bukan iblis menggantikan posisi Nabi Adam masuk surga, kemudian Nabi Adam yang surga. Enggak apa-apa, yang penting mah neraka bareng weh. Sama-sama bodoh, sama-sama miskin, sama-sama jatuh, sama-sama. Nah kayak gitu tuh. Itu hasadnya iblis. Ya, dia menginginkan kebaikan pada saudaranya itu hilang, tapi dia tidak menginginkan dia berada pada posisinya, dia mendapatkan kebaikan tersebut. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak menginginkan kebaikan pada saudaranya itu hilang, tetapi dia tidak ingin dilampaui. Ya, dia nggak ingin kebaikan ada pada saudaranya itu hilang. Pokoknya mah jabatan nggak apa-apa lah sama, tapi yang penting mah jangan lebih tinggi daripada dia. Nggak apa-apa, sama-sama hafalan Qur'annya 30 juz, yang penting jangan lebih. Benar nggak itu, Kang Septian? Hari Al-Quran sabaraha juz? 30 juz. Kalau udah juz udah selesai itunya. Enggak, santri terkadang juga ada hasad di antara mereka. Ya. Ya enggak apa-apa hafalan Qur'annya 20 juz, yang penting jangan melampaui dia. Jangan melampaui dia. Ada yang seperti itu.
Ya, nggak apa-apa sama kaya tapi nggak boleh melampaui dia. Nah ini hasad. Ya, nah ini jenis-jenis hasad yang jelas Syekhul Islam mengatakan ketika kita tidak hati kita ada sesuatu yang kesel atau jengkel melihat ada kebaikan pada saudaranya, pada orang lain, itu sudah hasad. Itu sudah dengki. Ya. Nah, ini dosa pertama kali terjadi di bumi. Taib. Mereka masih bertauhid, anak cucu Adam ini. Bertauhid, dikatakan gimana ya? Bukan. Kalau 10 kurun, 10 kurun itu nggak bisa kita bilang 10 abad. Ya, 10 generasi. Karena satu generasi aja mereka bisa 1000 tahun umurnya dulu itu. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang 1000 abad ya, 10 abad nggak bisa. Tapi memang dalam riwayat oleh Ibnu Katsir dikatakan 10 kurun. Kurun itu berarti 10 apa tadi? 10 generasi. Ya. Generasi anak Adam, cucu Adam, cicit Adam. Nah, sampailah yang ke-10 yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh di zaman beliau ada 5 orang soleh. Ada yang bisa nyebutin namanya? Nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Yang pertama Wad. Yang kedua Suwa. Yang ketiga Yaghus. Yang keempat Ya'uq. Yang kelima Nasr. Ada 5. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang soleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa la nasra. Hakadha. Di surat Nuh. Allah sebutkan nama-nama mereka di surat Nuh. Nah, meninggal nih. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Dalam waktu yang tidak berlamaan. Ketika meninggal 5 wali ini, 5 orang, memang orang soleh mereka ini. Datang iblis, coba. Ya, ini kesempatan ini. Mau menghidupkan kesyirikan. Iblis dia musyrik enggak? Ibu-ibu? Iblis musyrik atau kafir? Sebutkan alasannya. Ya, ibu-ibu silakan, Bu. Menjawab. Ada hadiah. Nah, iblis itu apa, Bang Faris? Kafir. Musyrik nggak? Nah, iblis itu kafir, dia nggak musyrik. Musyrik itu apa? Berdoa ke Allah juga berdoa ke Nabi Muhammad, berdoa ke Roh, berdoa ke Nabi Isa, berdoa ke Uzair. Selain dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada sapi, dia beribadah juga kepada jin, Nyi Roro Kidul. Ya, itu namanya syirik. Beribadah juga ke patung, ke pohon keramat, batu keramat. Nah, itu namanya syirik. Kalau kafir, setiap musyrik itu kafir. Kenapa? Kafir itu tertutup hatinya. Kafaro artinya tertutup hatinya. Kenapa musyrik itu kafir? Karena tertutup hatinya untuk menjadikan Allah satu-satunya yang dia sembah, yang dia ibadahi. Itu kafir, tertutup hatinya. Tertutup hatinya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tertutup hatinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci. Itu kafir. Nah kafir ini berarti lebih luas nih. Ateis. Musyrik atau kafir ateis? Kafir. Musyrik nggak dia? Enggak. Karena dia tidak beribadah kepada siapapun. Dia nggak punya agama. Dia nggak punya Tuhan. Ya, ateis itu kafir, tidak musyrik. Ada orang sholat, jaga puasa, tapi dia mencela Quran. Dia mencela Nabi Muhammad. Dia mencela hukum-hukum Islam. Dia kafir, tapi dia tidak musyrik. Jelas itu? Ya. Dia kafir, dia tidak musyrik. Nah, ada orang yang gimana?
Ya banyaklah jenis-jenis kafirnya. Jadi iblis itu kafir tapi dia tidak musyrik. Nah, iblis mau memunculkan kesyirikan. Ketika meninggal 5 orang soleh ini, datang iblis kepada kaum Nabi Nuh. Ayo bikin patung seperti 5 orang soleh ini, ya, bikin agar memotivasi kalian beribadah sebagaimana mereka beribadah, berakhlak mulia sebagaimana mereka berakhlak mulia. Letakkan di tempat di mana kalian biasa duduk-duduk, ya, dibikin sama mereka. Nggak disembah, hanya sebagai motivasi untuk beribadah, berakhlak mulia. Lahir anak mereka yang bikin patung ini, mereka pun tahu bapak kami bikin patung tersebut untuk memotivasi kita beribadah sebagaimana mereka beribadah. Cucu mereka lahir, gitu juga tuh. Beribadah sebagaimana mereka beribadah. Hatta idza nusiyal ilm. Ketika cucu dari cicit orang tersebut lahir dan dilupakan ilmu agama, nggak ada taklim, bapak nggak ngajarin anaknya ilmu agama, tauhid. Seorang bapak nggak ngajarin anaknya baca Quran. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak lagi diajarkan Quran, nggak lagi diajarkan tauhid, nggak diajarkan sholat Nabi SAW, nggak diajarkan wudhu, nggak diajarkan ini tuh haram, narkoba itu haram, kemudian zina haram, tato haram, ini nggak diajarkan yang seperti itu. Ya, hatta idza nusyal ilm, ketika itu semua dilupakan, datang setan, iblis di kali kedua datang dan berkata, nenek moyang kalian dulu membuat 5 patung ini bukan tanpa maksud, tetapi agar menjadikan perantara antara kalian dengan Allah. Kalau kalian langsung doa kepada Allah, ngaca cenah. Kalian pendosa, banyak maksiat kalian lakukan. Makan makanan yang haram, muamalah gitu juga, banyak ada riba, ada penipuan, ada ketidakjelasan. Kalian lakukan semua itu. Ya, kalian makan makanan yang haram, kalian banyak membunuh, kalian malah mau doa sembuh, kalian mau doa kepada Allah, mau jangankan dikabulkan, Allah dengar aja enggak tuh kata iblis. Jadikanlah 5 orang soleh ini sebagai perantara antara kalian dengan Allah, tawasulan namanya, istilahnya apa? Tawasulan, menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah yang masih hidup dengan Allah. Wahai Wad, Suwa, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, tolong sampaikan kepada Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai ajengan ini, kiai, wali ini, disebutin nama-namanya nih. Ya, wahai Wad, Suwa, nih kurban, saya sembelihkan ini untuk kamu. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Kan wali, kan nabi, tentunya dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit anak saya, agar Allah berikan kesuksesan pada pekerjaan saya, agar Allah selamatkan perjalanan saya. Ini doa-doa mereka nih. Ya, menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Itulah pertama kali kesyirikan terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu pula lah kesyirikan yang Rasulullah hadapi. Mereka menjadikan orang soleh yang sudah meninggal perantara antara mereka dengan Allah. Sudah mati, orang yang sudah mati ngedengar nggak? Orang yang sudah mati nggak dengar kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang sudah di dalam kuburan itu mendengar ya Muhammad. Hanya suara terompah ketika orang-orang meninggalkan dia, hanya suara itu saja yang terdengar dari para penghuni kubur. Selebihnya mau teriak-teriak, mau pakai toa tuh ya. Ya, mau pakai toa dibimbing. Kalau kamu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir siapa Robmu, jawablah Robku adalah Allah. Apabila kau ditanya apa agamamu, jawablah agamaku Islam. Ya, Nabi Muhammad. Makanya sekarang sebagian banyak ngapalin jadi wirid itu. Wa idza
apa namanya, wa idza sa'alaka man rabbuka faqul rabbi Allah. Wa idza sa'alaka madinuka fadinil Islam. Apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Apa agama? Sekarang mah jangan, bukan hafalan, bukan hafalan. Rasulullah mengatakan iman yang bisa menjawab seseorang, yang bisa seorang menjawab 3 pertanyaan tersebut. Bukan hafalan. Sekarang orang Kristen coba tanya. Siapa Tuhannya orang Islam? Apa agamanya orang Islam? Siapa nabinya orang Islam? Bisa nggak mereka jawab? Mereka bisa jawab. Ya. Kamu pendetanya mah. Ya jadi jangan, bukan karena hafalan. Sekarang kita dengan ujung lisan bisa ngomong nih. Belum tentu kita di alam barzah. Harus ada iman kuat. Keyakinan yang kuat. Nggak ada keraguan sedikit pun dengan kebenaran Islam ini. Nggak ada sedikit pun keraguan dengan kebenaran Al-Quran. Ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ragu sedikit, jangan harap dia bisa jawab di alam barzah. Jangan harap. Ada keraguan sedikit tentang syariat-syariat Islam. Kenapa haji harus ke Mekah, nah ke Tasik gitu. Ya. Kenapa? Ada ragu sedikit aja, jangan harap dia bisa jawab untuk di alam barzah dia. Ya. Nah, ini penting kita belajar ilmu agama itu untuk memunculkan iman, menumbuhkan iman. Ya. Nah. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mengajak mereka untuk beribadah, jangan kalian doa, tawasulan kepada orang yang sudah meninggal. Langsung aja minta maka Allah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian langsung kepadaku. Nggak perlu tawasul orang soleh, nggak perlu. Itu Allah yang bilang berulang kali. Di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Berdoa mereka langsung kepadaku, aku akan kabulkan doa mereka. Gak perlu pakai perantara Nabi Muhammad. Rasulullah gak dengar kita. Kayak gini ya. Ketika ada baru meninggal nih, sahabat Nabi SAW. Rasulullah baru selesai menguburkan. Apa kata Rasulullah? Salu li akhikum at-tasbih. Ayo berdoa agar Allah kokohkan saudara kita ini. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Rasulullah tenggorokan, kemun ditanya saha marabbuka, siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Bisa enggak Rasulullah buat seperti itu? Rasulullah belum ada toa waktu itu namanya. Ya, belum ada megafon pakai gitu. Ya. Rasulullah teriak enggak, karena mereka enggak dengar. Mau teriak, Rasulullah pun nggak tahu apa kejadian setelah Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah mau menyambut umat beliau di haud, di telaga. Ayo minum dari telaga Nabi, disambut. Rasulullah pertama, umat beliau berdatangan, dikasih cangkir oleh Nabi SAW, minum dari telaga Nabi. Setelah 50.000 tahun kita berdiri, tidak makan, tidak minum. 50.000 tahun. Allah marah pada saat itu. Matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Ya, Allah kemudian setelah itu diizinkan kita untuk minum dari telaga Nabi SAW yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Rasulullah masih minum nih. Ada sebagian orang. Oh, Rasulullah kenal beberapa orang, nggak banyak. Rasulullah ambilkan air cangkir tersebut, mau diberikan kepada orang tersebut, dihalau orang ini. Dihalang, dihalau tahu ya, dihalau ya. Dihalau disingkirkan. Ya, disingkirkan, dia nggak boleh ngambil dari cangkir Nabi SAW. Kata Rasulullah, ummati ya Allah, mereka umatku. Kata Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau ya Muhammad tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Rasulullah nggak tahu kejadian-kejadian sekarang. Ada acara datang Rasulullah, nggak ada. Rasulullah nggak tahu kejadian setelah Rasulullah meninggal. Gimana kejadian sahabat-sahabatnya. Ada yang Rasulullah sangka itu sahabat beliau, ternyata ada yang murtad. Kan pengikut Musailimah Al-Kadzdzab,
Nah ketika Rasulullah mau ngasih air minum itu, kata Allah, ini nggak bisa nih. Ini dia sudah, engkau Muhammad nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Ya, nah, maksudnya Rasulullah itu, Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi setelah Rasulullah meninggal. Mau seseorang teriak-teriak nyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak dengar. Tapi kalau kita bersolawat dan mengucapkan salam sampai solawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum. Solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nggak perlu kita harus datang ke sana juga. Ya, nah ini untuk kesyirikan pertama kali terjadi adalah di zaman Nabi Nuh, yaitu mereka menjadikan orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Bagaimana kalau seandainya meyakini orang soleh tersebut yang bisa mendatangkan rizki? Mana yang lebih parah? Berbis-bis datang ke kuburan wali, minta wali, ya budak teker gering. Ya, minta sehat, minta sukses, dagangan sedang kurang, minta ke para wali itu. Berikan saya rizki, berikan kesembuhan. Mana yang lebih parah? Yang kayak gini atau zaman Nabi Nuh? Yang zaman sekarang lebih parah. Kalau zaman Nabi Nuh, mereka menjadikan orang soleh hanya sebagai perantara. Yang ngasih kesembuhan mah tetap Allah. Wahai wali, sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya, agar Allah memberikan saya sukses. Ya, yang mereka meyakini pemberi rezeki adalah Allah, yang ngasih sembuh adalah Allah, yang ngasih selamat dan kemenangan adalah Allah. Ini mah hanya perantara saja nih wali soleh ini, karena berdoa kepada mayit yang sudah meninggal itulah musyrik. Nah sekarang ada berbisnis, datang ke kuburan, minta, wahai wali, beri saya rizki. Wahai wali, bukan wahai wali sampaikan kepada Allah agar Allah ngasih rizki. Enggak. Wahai wali, sembuhkan penyakit anak saya. Mana yang lebih parah syiriknya ini? Orang zaman sekarang. Dia meyakini bahwasanya ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Ada yang bisa memberikan kesembuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah itu berbahaya. Itu kesyirikan. Ya. Nah, jadi itu ya kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, jadinya kita ke tauhid bahasnya ya. Nah jadi di zaman ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan gereja megah, kata Rasulullah, mereka itu orang Kristen. Kalau ada orang soleh di kalangan mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya masjid. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Diikuti oleh orang Islam. Ada nggak sekarang ini masjid di dalamnya kuburan? Di dalamnya ada kuburan. Di dalam masjid itu kuburan. Bukan di halaman-halaman itu banyak kayak gitu mah. Ya, itu pun nggak boleh. Kuburan di samping masjid nggak boleh. Yang namanya kuburan itu di tempat pemakaman. Pemakaman khusus, bukan di samping masjid. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat zikir. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Nggak pernah sholat, sunnah, baca Quran, zikir. Karena kuburan bukan tempat sholat sunnah, bukan tempat zikir, bukan tempat Quran. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan, itu maksudnya. Kuburan itu bukan tempat apa? Ibadah. Ibadah di mana? Di masjid. Doakan saudara kita yang sudah meninggal. Kita ziarah kubur untuk apa? Mengingat kematian. Kita akan mati seperti mereka. Kalau sudah mati, harapan 1 detik kembali ke dunia nggak ada, nggak mungkin. Mereka sekarang berjanji-janji kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan sedekah, saya akan jadi orang soleh, saya akan beriman, saya akan ini dan ini. Banyak ayat Al-Quran tuh. Fa'asaddaqa wa kum minas sholihin. Nah jawabannya, ibu-ibu dulu nih, kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, apa yang akan terjadi pada mereka?
Ibu-ibu, kalau mereka diizinkan kembali ke dunia, bangkit lagi mereka di alam kubur, kembali ke keluarga mereka, bagaimana mereka? Ini orang kafir, musyrik, munafik, yang pelaku maksiatnya, ya, ketika mereka kembali lagi ke dunia, bagaimana mereka? Gimana, Bu? Mereka beribadah. Ada yang lain jawabannya di atas? Beramal soleh. Akang-akang ada yang mau jawab? Nggak ada, Kang. Ayo jawab atuh. Ini malu-malu semuanya ya, Masya Allah. Rendah hati. Pangkal kaya, rendah hati. Yang kumah ibu ada nggak yang mau jawab? Bersodako. Ada yang lain? Ada nggak? Jadi lebih baik. Nah, dijawab oleh Abdul Latif. Mana Abdul Latif? Jadi gimana? La saddaqa wa aku minas solihin. Baik. Abu Bian. Masya Allah. Jazakallah khair. Dapat hadiah. Baik. Jawabannya adalah mereka kembali musyrik. Mereka kembali kafir. Mereka kembali munafik. Mereka kembali minum khamr, berzina, beriba. Balik lagi. Seperti mereka sebelum mati. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia, walau ruddu la'adu, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Ah, ningan alam barzakh gitu-gitu. Kayak ngenta deui balik deui cenah. Ya, syirik lagi tuh, kafir lagi tuh, murtad lagi tuh. Seperti itu. Kata Allah. Allah tahu apa yang itu mustahil untuk terjadi. Mereka mungkin untuk balik lagi ke dunia? Nggak mungkin. Allah tahu. Bahkan di surat Al-Mu'minun, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak. Omong kosong kata Allah. Hanya janji-janji palsu kalian itu. Berjanji-janji kembali ke dunia. Ya, janji palsu. Ya. Baik. Nah, ya. Nah, jadi nah sekarang kayak gini nih. Disebutkan oleh para ulama, gimana kalau seandainya di dalam masjid itu udah ada kuburan? Ya. Gimana tuh? Dilihat mana yang lebih dulu, kuburan atau masjid. Kalau yang lebih duluan adalah masjid, maka kuburannya dipindahin. Kalau yang duluannya adalah kuburan, masjidnya dihancurin, dipindahin ke tempat lain. Kalau nggak tahu mana yang lebih dulu, kuburan atau masjid, ini udah 500 tahun yang lalu dah. Ya, maka dibuat sekat. Cukup dinding pemisah antara kuburan dengan masjid. Misalnya di sini nih, ada kuburannya di situ. Nah, dibikin dinding. Di sini, ini masjid, ini kuburan. Jelas itu? Nah, seperti itu yang dikatakan oleh mereka para ulama. Baik. Nah, kita belum membahas tentang Muhammad Rasulullah ya. Nah, kenapa ada Rasul, ada Nabi tadi ya? Nabi itu apa? Nabi yang membawa berita besar. Apa berita besar yang dibawa oleh Nabi? Adalah la ilaha illallah. Mengajak umat mereka untuk hanya menyembah Allah saja. Itu. Tugas mereka. Nggak ada satupun di dalam Al-Quran. Ibu lihat dalam Al-Quran ya. Jadikan Allah satu-satunya pencipta oleh kalian. Jadikanlah Allah satu-satunya pemberi rezeki oleh kalian. Nggak ada. Karena apa? Orang musyrik Quraisy saja meyakini kan gitu ya. Sudah disampaikan ini. Sudah disampaikan. Maksudnya makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Gimana kalau Ustaz? Makna la ilaha illallah, apakah makna la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah? Benar nggak kalau Ustaz? La ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Nah, kalau seandainya dipahami dengan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, benar nggak? Salah. Kalau la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, Abu Jahal akan mengucapkannya nggak? Akan mengucapkannya karena mereka meyakini satu-satunya pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah.
Ini Abu Jahal nih, musyrikin Quraisy. Karena itu nggak ada dalam Al-Quran satupun ayat mengatakan jadikanlah Allah satu-satunya pencipta. Tapi Allah menusuk mereka ketika Allah, ya kalian yakini satu-satunya pencipta, Allah saja yang harus kalian ibadahi itu. Ketika kalian yakini Allah satu-satunya pemberi rizki, jadikan Allah satu-satunya yang diibadahi itu. Kayak gitu ayatnya. Itu banyak dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi berita besar yang dibawa oleh para nabi itu adalah al-uluhiyah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan satu lagi apa? Satu lagi apa berita besar yang dibawa oleh nabi? Kak Iqbal? Bang Felis? Adanya kehidupan setelah kematian. Mereka nggak meyakini orang yang sudah mati itu ada kehidupan lagi. Ya udah mati mah udah jadi tanah. Mereka tidak meyakini orang musyrikin Quraisy kayak gitu tuh. Nah, dua berita besar ini dibawa oleh Nabi, ya, sehingga mereka dimusuhi. Nah, jadi arti Rasulullah adalah utusan Allah. Nabiullah adalah yang membawa berita besar dari Allah. Bagaimana? Dengan cara wahyu. Bagaimana wahyu turun? Bermacam-macam wahyu turun kepada Nabi. Ada yang dari mimpi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya Bunai, inni ara fil manami anni adbahu. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Kata sang putra, Nabi Ismail, tahu ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, wahyu, mimpi sang ayah itu adalah wahyu. Kata Nabi Ismail, ya abati, if'al ma tu'mar. Satajudin insyaallah minas sabirin. Lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Sembelih aku dan kau akan mendapatkanku menjadi orang yang bersabar. Ya, pasrah. Kita berserah diri. Perintah Allah nggak bisa kita tolak. Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin an-nadaina ya Ibrahim, ketika sudah berdua-duanya berserah diri, udah aslama wa tallahu lil jabin, udah ditutup, udah tinggal disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Dipanggil ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya, qad saddaqta ru'ya, engkau sudah benarkan mimpimu itu. Ya, kemudian Allah ganti wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan sesembelihan yang besar. Sampai sekarang syariat itu hanya umat Nabi Muhammad yang masih menjalankan syariat kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Orang Kristen Yahudi nggak kerjakan. Padahal itu syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, namanya Yusuf. Terus Nabi Bani Israel. Yang namanya Israel itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak Yakub. Yakub itu namanya Israel. Yakub mempunyai 12 anak. Nabi Yusuf diantaranya. Nah, jadi ada 12 suku. Bani Israel ini punya 12 suku. Kembali kepada 12 anak Nabi Yakub, yaitu Nabi Israel. Ya, Nabi Israel. Mereka semua datang syariat berkurban. Allah berfirman, walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami berikan syariat berkurban. Siapa yang masih menjalankan? Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantara siapa? Malaikat Jibril. Ada bentuk asli malaikat Jibril. Ibu, mangga ibu dapat hadiah lumayan dari tadi, belum terus. Anda berharap dapat hadiah ibu dari tadi. Jibril berapa sayap ibu? Tong seueur teuing, tong saalit teuing. Ada berapa jumlah sayap Jibril? Ibu-ibu nggak bisa nih, Akang nih jawab nih. Ya, siap berapa kan? 600 sayap. Dapat hadiah ya. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. 600 sayap. Jibril ada berapa sayap? 600 sayap. Kalau malaikat yang lain ada 2, 3, 4. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikatnya utusan-utusan memiliki sayap 2, 3, dan 4. Kalau 2 jang tah. Palingnya kenca yang katuhu ya. Kalau tilu di mana hiji deui? Hiji deui di mana, Kang? Di bawah, di tengah. Aduh kacan ningal. Ya Allahu a'lamnya nu katilu di mana. Yang kalau 4, nah jadi malaikat itu ada 2, ada 3, ada 4 sayapnya. Jibril ada berapa sayap? 600 sayap. Tadi udah dijawab oleh Kang, dapat hadiah ya. 600 sayap. Berapa kali Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya? Ibu jawab ya, Bu. Nanti salah gitu, benerin. Berapa kali Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya? Ya. Silakan Kang. Berapa kali? Ya, berapa kali? Berapa kali? Tadi 2. Iya, saya menjawab tadi 2 tadi. Benar tuh. Wah, Masya Allah. 2, cenah. Tadi 3 ya, ya 2 kali. Ketika Rasulullah di Gua Hira, turun pertama kali wahyu kepada Nabi, surat Al-Alaq, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Yang kedua ketika Rasulullah Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Nah di situ Rasulullah melihat Nabi Muhammad, melihat Jibril alaihissalam dengan bentuk asli beliau. Ya, seringnya Rasulullah itu didatangi oleh Jibril dengan bentuk sahabat Nabi. Siapa namanya, Kang Iqbal? Yang hese-hese Kang Iqbal ya. Ya, siapa yang tahu jawaban? Siapa mirip sahabat Nabi? Siapa namanya? Dihyah Al-Kalbi. Ya. Mirip sahabat Nabi yang bernama Dihyah. Baik. Nah, Rasulullah sering dapat wahyu dengan perantara Jibril, kadang berupa manusia seperti Dihyah, kadang bukan seperti Dihyah juga. Datang seseorang bajunya putih, rambutnya hitam banget, ya, bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Rasulullah jawab dengan rukun Islam yang 5, engkau benar ya Muhammad. Kami kaget, dia tanya kenapa dia juga yang membenarkan, kata sahabat. Kami nggak kenal dia, tapi dia nggak kelihatan sebagai seorang musafir. Tanya tentang iman, Rasulullah jawab rukun iman yang 6, engkau benar ya Muhammad. Tanya tentang tanda hari kiamat, sampai akhir orang ini pergi. Rasulullah bilang ke Umar, engkau tahu tadi siapa itu Umar? Enggak tahu ya Rasulullah, itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, nah jadi ada juga wahyu Allah langsung. Nah ini ibu-ibu harus dapat hadiah nih. Kapan Allah langsung bicara dengan Nabi Muhammad? Tanpa perantara Jibril. Ayo tuh Bu. Konsekuensi Muhammad Rasulullah udah belum Bang Felis? Konsekuensi belum ya? Belum ya? Nah, masih belum. Ibu, jawabannya? Tadi pertanyaannya apa tadi? Ya, kapan Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW? Ini susah ya Bu ya? Pertanyaannya? Susah. Oh masa ibu tahu, ibu mah? Tahu, pasti tahu karena ibu mah hilaf. Kapan coba? Jawab, insya Allah dapat hadiah. Pas apa? Pas Isra Mi'raj, jadi Akang yang dapat hadiah gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, pas Mi'raj, Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad menyampaikan syariat apa? Ibu. Salat apa? Salat 5 waktu berapa kali salat? 6 aduh ibu. 50 kali salat. 50 kali salat kan? Kemudian berkurang jadi 5 kali salat. Nah, jadi ada Allah memberi wahyu Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Apa rasul? Diberi wahyu.
Ini yang pertama. Nanti kita masih ada lagi pembahasannya. Rasul itu apa? Pertama diberi wahyu. Diberi wahyu, tadi caranya dengan mimpi. Ada caranya dengan didatangi oleh Jibril langsung. Ada caranya dengan Jibril tapi berbentuk manusia. Ada Allah langsung. Ada Rasulullah dikasih dan apa namanya ya, kayak rantai kapal yang besar itu, kemudian itu dibanting ke batu yang sangat keras. Kira-kira suaranya kayak gimana tuh? Bendenging. Teng. Jadi Rasulullah sedang dengan para sahabat kayak gini, tiba-tiba wahyu turun. Itu dimulai dengan suara seperti itu. Teng. Rasulullah langsung keluar keringat. Di musim dingin, memerah tubuh Nabi SAW. Itu yang paling beratnya bagi Nabi. Itu biasa ditutup oleh para sahabat. Ketika Rasulullah, kalau wahyunya seperti itu ditutup oleh para sahabat. Rasulullah berkeringat, keluar berbutir-butir keringat. Ya, kemudian Rasulullah SAW kembali, sudah selesai wahyu, Rasulullah kembali biasa lagi. Nah, itu apa? Allah ingin memberikan fokus kepada Nabi SAW dengan suara seperti itu, keras, barulah turun wahyu kepada Nabi SAW. Jadi ketika Rasulullah ada pikiran, Rasulullah ada masalah, Rasulullah sedang bicara dengan sahabat, dihilangkan itu semua dengan suara denting tersebut, kemudian baru turun wahyu kepada Nabi, Rasulullah sudah fokus. Jelas ini ya? Ya, bukan wahyu itu kayak itu gitu. Jelas ini insyaallah ya? Nah, ini penting nih. Jadi dikasih suara itu untuk mengembalikan fokus Nabi. Rasulullah banyak yang beliau hadapi. Ya, kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Khair insyaallah. Nah, kita lanjutkan insyaallah di waktu lain. Dan kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.